Halo Sobat Tangerang, balik lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Kali ini set tempatnya baru nih, ya kan? Dan karena sekarang gue udah kedatangan bintang tamunya langsung. Kalau kemarin-kemarin kan masih online, masih ya PPKM lah ya. Sekarang udah ada pelonggaran, bintang tamunya bakal datang langsung. Untuk episode-episode selanjutnya, ya belum bisa mastiin juga ya, tapi tenang aja Sob. Nggak akan ada yang berbeda walaupun set tempatnya beda, konsepnya masih sama. Kali ini kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng Duta Anti Narkoba. Kita bakal ngebahas tentang narkoba yang ada di Kota Tangerang. Ini dia di sebelah gua ada Vilen. Halo Vilen. Hai Kak Riza, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Vilen jadi Duta Anti Narkoba dari kapan sih? Oke, aku jadi Duta Anti Narkoba Kota Tangerang 2021 dari sekitar sebulan yang lalu Kak. Di bulan Agustus, itu baru banget kan, masih fresh Masih lah fresh ya. lah ya. Sama kayak set tempat kita nih masih Iya, fresh. masih fresh ya bener. Tapi Vilen, kenapa kamu mau jadi Duta Anti Narkoba? Oke, kenapa aku mau jadi Duta Anti Narkoba? Itu diawali dari awalnya ya, keresahan akan ketidakproduktivitas pemuda-pemudi di Kota Tangerang. Awalnya sih sebenarnya dari bukan hanya aku lihat dari orang lain, tapi dari diri aku sendiri yang kenapa ya kok pertama karena aku kuliah di hubungan internasional. Aku selain aku mumpuni juga permasalahan-permasalahan atau isu-isu di internasional, tapi domestik juga. Nah, termasuk di permasalahan pemuda. Nah, aku lihat kenapa ya kok terutama di Kota Tangerang pemuda-pemudinya kurang produktif, sebagiannya bukan semuanya. Terus abis itu ini apa penyebabnya? Ternyata ada timbul masalah di mana di sebagian pemuda di Kota Tangerang itu mereka menggunakan si narkotika ini sampai pada akhirnya sebenarnya mereka bukan males, sebenarnya mereka bukan yang namanya nggak ingin untuk produktif, cuman mereka udah dihantui oleh si zat adiktif ini yang membuat mereka candu, jadinya akhirnya nggak produktif. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya emang pengen berkontribusi aja sama berprestasi untuk diri aku sendiri. Oh, banyak juga ya pengennya ya. Banyak. Tapi kan pengennya aku. banyak cara lain gitu. Ada kayak Kang Nong, Duta Pariwisata juga, itu kan juga termasuk berkontribusi juga kan. Kenapa nggak Kang Nong? Apa udah pernah nyoba apa gimana? Untuk Kang Nong sendiri dan lain-lain aku belum pernah nyoba sih Kak. Jadi aku ini first time banget. Berarti benar-benar pertama kali? Iya, pertama kali terjun di dunia seperti ini gitu. Perlombaan-perlombaan yang mengatasnamakan duta dan lain-lain, perwakilan. Nyangka bakal menang nggak sih? Nggak nyangka sama sekali sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk Duta Anti Narkoba sendiri ya, itu saat penyeleksiannya itu gimana? Apakah ada, kalau Kang Nong kemarin aku udah ngobrol-ngobrol nih, episode yang lalu sama Kang Nong, kalian bisa cek di YouTube Kota Tangerang juga ya Sob ya. Itu mereka cerita tentang selama karantina ada fisiknya gitu, latihan fisiknya, seru-seruannya juga. Kalau Duta Anti Narkoba samakah seperti itu? Dalam rangkaian proses karantinanya kemarin juga ada sama seperti Kang Nong. Cuman di bedanya adalah kita lebih banyak ke arah pembinaan Kak. Jadi kegiatan-kegiatannya di karantina ada pembinaan soal narkotika, wawasan bahaya narkoba dan lain-lain sebagainya gitu. Untuk kegiatan-kegiatan seperti kita latihan menari saat karantina ataupun persiapan untuk unjuk bakat itu lebih sedikit gitu. Ada unjuk bakatnya juga? Ada, kita ada unjuk bakat sebagai penilaian ya, berapa persen, 30%. Nyarinya pasti bingung tuh, bakatnya apa ya? Iya. Apa ya? Kalau kemarin Vilen ngapain? Kemarin aku bingung Kak, jadi kemarin kayak out of the box aja, mikir ini ngapain ya yang, karena aku bakatnya cuma nyanyi, jadi bingung gimana caranya nyanyi ini di elaborasi jadi suatu hal yang menarik. Jadi aku nyanyi sambil kayang? Bukan. Oh enggak. Nyanyi sambil drama, jadi kayak drama musikal gitu. Oh, nyanyi lagu apa itu? Nyanyi lagu musikal kah atau nyanyi lagu pop biasa? Lagu pop biasa. Jadi, coba dong. Ya, jadi sebelumnya aku ngedrama jadi nenek-nenek yang bukan nenek, misalnya ibu tua yang baru melahirkan anak, cuma aku keadaannya dalam keadaan miskin gitu, jadi ibu-ibu miskin. Lagu apa yang dinyanyiin? Yang lagunya The Greatest Love of All, Whitney Houston. Waduh, jangan suruh aku nyanyi sekarang. Nggak tahu lagi. Vilen, selain unjuk bakat, kan kamu tadi katanya nyanyi, drama musikal. Selain itu, apalagi nih kegiatan-kegiatan sebelum kamu menang menjadi Duta Anti Narkoba?
Oke, jadi sebenarnya sebelum proses karantina itu juga ada kegiatan kita kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah. Kemarin sempat ada kunjungan ke kelembagaan itu, ke lembaga pendidikan YAPMI. Itu di situ kita dan para finalis itu melaksanakan sosialisasi. Jadi kita kenalin ke teman-teman bukan apa itu narkoba doang, tapi kita juga mengenalkan bahaya narkoba itu seperti apa. Sejak dini itu juga harus sebenarnya disosialisasikan gitu. Tapi tugas pokok si Duta Anti Narkoba ini apa sih? Oke, kalau untuk aku sekarang tugasnya itu tentu bukan dalam rangka kita menangkap-nangkapin napi atau orang-orang yang narkoba di luar, enggak, itu bukan pihak kita, tapi tugas utama kita adalah kita sebagai pemuda kan, Duta dicarinya yang pemuda karena apa? Untuk menjangkau kalangan pemuda dalam proses pencegahan narkotika itu gitu. Mendukung segala kegiatan GMDM, lembaga untuk bahaya yang aware terhadap narkoba, dan juga dukung kegiatan-kegiatan BNN Kota Tangerang seperti itu. Selama udah berjalan kurang lebih kan 1 bulan nih, ya kan? Udah ngapain aja nih sebagai Duta Anti Narkoba? Ngapain aja ya? Lumayan banyak ya Kak kegiatannya. Dari mulai kita kunjungan ke lapas kemarin, lapas kelas 1A itu sekitar beberapa hari yang lalu. Terus habis itu kita juga melaksanakan sosialisasi juga bersama teman-teman. Tapi karena lagi di masa pandemi jadi via Zoom, kita via Zoom sama lembaga pendidikan seperti itu. Terus habis itu juga teman-teman di Duta Anti Narkoba finalisnya itu kita lagi ada program kerja untuk dapat mensosialisasikan Duta Anti Narkoba via TikTok gitu. Jadi kita kasih pengetahuan apa sih itu narkoba, apa bahaya narkoba dan lain-lainnya. Berarti benar-benar mengandalkan semuanya ya, mulai kayak TikTok, medsosnya juga Instagram dan lain-lain. Terus juga kunjungan ke lapas. Itu kan berarti kunjungan ke lapas itu kan para napi yang terkena kasus narkoba juga kan, narkotika itu perasaan kamu gimana? Apakah ada ketakutan? Karena kan ya stereotip orang kan menganggap ketika kita masuk sana orangnya pasti serem-serem, punya kasus semua. Kamu sendiri kemarin gimana tuh? Kemarin itu sebenarnya itu pertama kali banget kan seorang wanita masuk ke lapas, dan itu kemarin lapas kelas 1 adalah itu dominan laki-laki semua di dalamnya. Jadi nggak ada wanita sama sekali napinya. Awalnya serem, kayak mikirnya kayak ini pasti akan menegangkan di dalamnya. Ternyata enggak. Yang bisa aku ambil value-nya ketika aku masuk ke lapas satu. Jadi mereka nggak seburuk yang kita kira dan nggak seseram yang kita kira. Jadi value-nya adalah justru mereka di dalam adalah orang-orang yang pernah berdosa, orang-orang yang mungkin dianggap masyarakat umum adalah mereka orang yang buruk dan sebagainya. Tentu di dalamnya mereka belajar bagaimana sih mereka menjadi diri yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, dari mulai ada tahapan bina lanjut, program mereka meningkatkan skill mereka di dalam, terus juga ada yang terjun dalam keagamaan. Malah gimana ya, di dalam tuh orang-orang yang mungkin menganggapnya mereka di dalam hanya pengangguran saja gitu ya. Tapi di dalam mereka ada yang ngaji, ada yang belajar. Itu jadi kayak kita bilang sangat respect lah dengan mereka, dengan keinginan mereka ingin berubah di dalam. Itu kenapa juga mereka itu dinamakan juga warga binaan ya kan. Betul mereka sekali. Mereka juga bisa berkreasi di dalam, walaupun saat dulu mereka melakukan kesalahan, mereka waktunya tuh menebus kesalahan itu, ya nggak sih? Betul banget. Tapi Vilen, kita ngobrolin narkoba di Tangerang. Sebagai Duta Anti Narkoba, kamu melihatnya seperti apa nih di Tangerang sendiri khususnya? Oke, aku lihat narkoba di Kota Tangerang sendiri sebenarnya diawali dari aku ngelihat narkoba, kondisi orang-orang yang menggunakan narkoba atau yang menyalahgunakan narkoba di Indonesia kan hampir sekitar 3 jutaan ya, 3.400.000-an di tahun 2021 terakhir datanya. Nah, untuk di Tangerang sendiri itu sekitar 400 jadi kasus penyalahgunaan narkotika, entah itu dari mereka menggelapkan ataupun mereka mengedarkan dan sebagainya. Menurut aku kondisi di Tangerang sendiri bukannya cukup memperhatikan, tapi justru dari datanya ya yang ada di tahun ke tahun itu justru merosot atau menurun. Jadi di Tangerang sendiri memang jadi kadarnya itu, kadar orang-orang menggunakan narkoba itu menurun gitu. Ya kasusnya dan pelaku-pelakunya atau korban-korbannya seperti itu. Justru membanggakan di situ, tetapi kita tidak bisa
hanya berdiam diri kan, karena sebenarnya di sebagian pihak masih ada saja yang menggunakan narkotika. Ya, nah itu tugas kita dari Duta Narkoba. Karena kalau kita ngomongin narkoba juga kita pengen ngeberantas sampai bersih itu sulit banget. Sulit banget. Yang bisa kita lakukan, kamu juga yang sebagai Duta Anti Narkoba adalah melakukan agar si angka-angka ini turun, meminimalisir penggunaan penyebaran narkoba, ya nggak? Khususnya di Kota Tangerang. Ya. Vilen sebagai Duta Anti Narkoba menjabat selama berapa tahun? Aku menjabat selama 1 tahun. 1 tahun? Iya, betul. Ada proker apa aja nih, program kerja apa aja yang udah dibikin sama kamu nih untuk kedepannya? Oke, kalau untuk proker karena aku nggak sendiri, jadi aku dan teman-teman duta yang lain, jadi yang kemarin finalis juga menjadi duta, itu kita menggunakan waktu kita dan tenaga kita dalam membuat berbagai program kerja, diantaranya yang itu tadi aku bilang di sosmed, kita sosialisasi via TikTok, via Instagram, menyebarkan wawasan informasi mengenai narkoba. Habis itu kita juga ada program kerja untuk kunjungan ke lembaga-lembaga pendidikan ataupun kita ke yang paling aku excited sih untuk nanti dilaksanakan adalah kita akan terjun langsung ke jalanan gitu. Maksudnya ke anak-anak yang dia kurang beruntung seperti itu untuk dapat disosialisasikan bukan mengenai narkoba tapi mengenai pentingnya kita memiliki skill di dalam diri kita masing-masing orang. Jadi aku di sini menegaskan sama teman-teman kita jangan berbicara secara serius atau secara langsung soal narkobanya. Malah justru yang belum tahu nanti akan jadi tahu kan, orang-orang jalanan kadang seperti itu dan kita juga. Nah, jadi kita lebih aware terhadap ini loh, ada skill dan ada hobi yang harus kalian giati. Nanti kan juga akan lupa bahwa ada narkoba di dunia ini seperti itu. Kalau misalnya nih, aku ngedapetin temen aku nih, make nih, bisa lapor ke Vilen nggak? Kalau untuk lapor ke aku nggak. Oh nggak. Karena aku kan bisa sih sebenarnya, cuman itu kurang efektif menurut aku. Jadi hal yang paling efektif adalah yang bisa kakak lakuin, kakak langsung lapor ke IPWL atau langsung ke lapor BNI. Ya, betul. BNN. Oh ya BNN, sorry. Ya. Guyon. Iya. Tahu. Iya. Oke, Vilen, kedepannya kan kamu ada program-program kerja seperti yang tadi kamu lakukan. Betul. Ya kan. Paling dekat apa nih? Bisa dong sharing ke Sobat Tangerang. Iya. Yang paling terdekat. Yang paling terdekat adalah kita melakukan kunjungan-kunjungan dulu ke pemerintahan ya, ke jajaran pemerintahan di kantor-kantor pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan untuk minta dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan seperti itu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi di sosial media. Itu yang paling terdekat. Oke. Terakhir Vilen, kasih pesan-pesan ke Sobat Tangerang nih untuk bahaya tentang bahayanya narkoba dan lain-lain mungkin, silakan. Oke, yang bisa aku sampaikan ke teman-teman adalah aku nggak akan menyampaikan soal apa itu narkoba, apa bahaya narkoba, tetapi kalian perlu tahu, termasuk diri aku pribadi juga, bahwasanya kita ini masing-masing memiliki keunikan, memiliki kelebihan yang kita punya gitu. Jangan pernah takut untuk eksplor diri. Karena ketika kita eksplor diri, kita akan produktif, kita akan menjadi diri pribadi kita yang terbaik dan akan berkontribusi bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang. Dan akan menjadi orang yang bermanfaat seperti itu. Ketika kita tahu kita udah punya skill, kita udah punya hobi, dan kita punya kegiatan yang kita suka, maka narkoba itu akan menjauh sendiri dari diri kita. Seperti itu. Dan hal-hal buruk lainnya. Oke Vilen, makasih banyak atas waktunya. Makasih banyak, Kak. Sobat Tangerang, makasih juga yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tonton terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Gua Riza Prastia pamit. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye.